dahulu. Silakan pimpin. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dalam hati Tuhan. Siapa yang tidak hadir hari ini? Yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah. Berarti kita dikasih kesehatan, alhamdulillah ya. Nah, kenapa kita harus berdoa setiap saat? Karena kita ya pada saat ini masih di wabah pandemi gitu. Kita tetap berusahanya, kita harus gitu ya, kita melaksanakan protokol kesehatan dan juga kita dalam masalah kesehatan tadi kita selalu mempergunakan alat yang dianjurkan gitu ya. Terus juga kita di dalam kegiatan sehari-hari bukan hanya di rumah, bukan hanya di sekolah, di rumah juga tetap protokol kesehatan itu harus diperhatikan gitu ya. Karena apa? Kita berjuang terus supaya kita kembali kesehatannya seperti semula, kita bisa tatap muka full gitu nanti ke depan. Tanpa berjuang semua kita tidak cepatnya sukses kesehatan kita, tapi kita harus berjuang semua. Jadi tetap kita berdoa. Nah pada saat ini yang akan kita sampaikan yaitu tentang perubahan sosial budaya. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan perubahan sosial budaya. Perubahan sosial. Nah, ada yang sudah tahu tuh? Perubahan sosial? Coba, tidak. Perubahan sosial itu apa kira-kira? Perubahan sosial. Sosial itu apa? Masyarakat ya. Kalau perubahan sosial? Ya, itu juga bagus ya. Perubahan yang ada di masyarakat boleh gitu ya. Nah, kita untuk lebih jelasnya kepada materi yang ada di sini, kita lihat ya pada pertemuan ini. Nah, saya selalu segala sesuatu pekerjaan harus kita mulai dengan berdoa. Di rumah berdoa ya. Doanya apa? Banyak doa. Ya Allah, kita meminta sehat, meminta rezeki gitu ya. Cita-cita dikabulkan menjadi siswa-siswi yang soleh ya. Harus berdoa, terus berdoa. Tidak boleh berhenti ya. Nah, kita lihat di sini juga usaha-usaha yang dilaksanakan pada kegiatan sekarang ini di sekolah, adaptasi kebiasaan baru. Sebetulnya ini kegiatan sehari-hari yang berkenaan dengan masalah perubahan sosial sebetulnya. Ya, kegiatan ini sudah terjadi, dialami oleh kita. Karena ini perubahan sosialnya beda gitu. Seperti kita lihat di sini, ya. Nih, kalau dulu kalian itu nggak pernah dicek suhu di depan yang ini. Kalau dulu berangkat aja, yang penting pakai baju seragam ya, dan rapi, masuk gerbang, ada satpam juga enggak untuk cek suhu, tapi sekarang cek suhu itu sudah mulai kita dalam kehidupan sehari-hari itu ada perubahan sebetulnya ya. Nah, yang kedua saya ingatkan cuci tangan, harus sering cuci tangan. Tidak boleh kita kalau dulu cuci tangan di sekolah jarang, makan apa-apa langsung gitu ya kadang. Nah, kita biasakan cuci tangan, masuk cuci tangan, ataupun kita lagi kegiatan apa-apa, kalau kita perlu di tengah pembelajaran misalnya ada yang kita ini, boleh kita cuci tangan ya. Nanti kalau keluar udah dari luar kita cuci tangan gitu. Harus cuci tangan. Di rumah juga harus dilaksanakan. Dulu sudah kebiasaan sekolah ya. Kebiasaan sekolah itu kalau dulu dari rumah langsung tidak langsung ke kelas gitu. Kadang-kadang di luar kumpul. Kalau sekarang tidak. Kalau sekarang itu anak-anak dari rumah langsung cek suhu, cuci tangan, pakai masker, langsung masuk ke kelas.
kelas dengan menggunakan jarak seperti kalian sekarang ini duduk. Ya, kita itu seperti itu. Nah, berikutnya perubahan sosial budaya pada saat ini yang akan disampaikan itu yaitu kita menganalisis perubahan sosial budaya dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Ada catatan kehidupan kebangsaan. Walaupun kita terus berubah-ubah, tapi ingat kita itu adalah memiliki jiwa kebangsaan. Tujuan dalam pembelajaran ini, yang pertama kalian ya harus bisa memberikan contoh perubahan sosial budaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menganalisis bentuk perubahan sosial budaya. Yang ketiga, menganalisis faktor penyebab perubahan sosial budaya. Kembali lagi, apa itu perubahan sosial budaya? Perubahan sosial budaya? Coba perubahan sosial budaya, hidup yang depan. Boleh, bagus. Terus, tidak? Silakan. Perubahan sosial budaya itu apa? Ya, sama silakan. Ada kelas sedikit? Perubahan sosial adalah atau yang lain silakan sama ya, lanjut dulu ya. Yang ada di masyarakat, perubahan yang ada di masyarakat. Bagus, oleh ya. Nah, ini lihat ke depan bahwa perubahan sosial ambil salah satu daripada ahli menurut Profesor Sela Suharjan adalah perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan di dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial. Sekali lagi, perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan di dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial. Nah, menganalisis perubahan sosial budaya dalam kehidupan sehari-hari. Tadi tujuan yang pertama ya. Bagaimana kita lihat perubahannya? Ada sebelum berubah maksudnya. Sesudahnya bagaimana lihat? Ini lihat gambar. Nah, dulu anak-anak main kelereng. Ya, usia 4 tahun, 5 tahun sampai SMP juga. Waktu saya dulu itu anak-anak main kelereng. Tapi sekarang apa? Yang dipakai adalah HP, yang dipakai adalah laptop. Karena apa? Perubahan secara global sekarang, menyeluruh mendunia ya. Lihat lagi nih gambar di sini. Anak gambar ini lihat. Kesana pun kita pakai HP sekarang itu. Kalau dulu yang disapu itu adalah apa? Kelereng. Kalau sekarang HP, kelerengnya kadang-kadang ya sudah tidak ingat kayaknya sekarang. Karena apa? Ya di masyarakat seperti itu sekarang. Jarang kumpul-kumpul anak-anak. Yang ada sekarang itu main HP, main apa. Tapi hidup walaupun kita ada HP, perubahan kita pakai HP, tetap kita harus ingat ya, penggunaan HP itu harus bagaimana. Karena dengan HP itu bisa memberikan pengaruh positif juga pengaruh negatif. Jadi kita harus selektif bagaimana HP itu dijadikan pendukung penunjang pada kegiatan pembelajaran gitu ya. Lihat lagi anak-anak dalam bidang transportasi ini perubahannya. Awal kita pakai kuda dulu, ya pakai sapi. Berkembang lagi, pakai apa? Pakai apa? Coba. Ya pakai sepeda, ya. Terus pakai beca. Sekarang juga beca masih ada. Sepeda ada, tapi tidak dijadikan alat angkut sepeda. Cuma sekarang itu pakai olahraga dan sebagainya, ya.
Tapi sekarang lihat ini, sekarang itu sudah modern, pakai mobil, pakai pesawat, kereta api dan sebagainya sekarang itu. Lihat lagi ini pasar, dulu pasar tradisional, yang dipakai dulu barter, berkembang menjadi uang alat tukarnya. Caranya juga seperti ada yang penggalan seperti itu, di bawah dihampar ya. Nah kalau sekarang, wah udah ini supermarket kayak Indomaret ya dan sebagainya gitu. Terus alat tukarnya juga berubah sekarang perubahannya seperti apa? Dulu hanya uang ya, barang terus uang saja meningkat. Kalau sekarang kita pakai ATM, pakai kartu kredit gitu. Hati-hati nak menggunakan kartu kredit dan ATM. Jangan, kita harus tahu ya, harus tahu ATM yang mana, kartu kredit yang mana. Jangan terbodoh-bodoh biasa dibodoh seorang sesama. Aduh gaya nih pakai kartu kredit, ternyata banyak utang dengan kartu kredit. Kalau ATM kita bisa menyimpan uang dulu di bank, simpanan diambil melalui ATM, dipakai belanja pakai ATM. Kalau pakai kredit fungsinya biasanya itu digunakan kerjasamanya dengan biasa dengan bank, tapi sistemnya biasanya minjam ya, minjam dengan nasabah. Itu juga fungsinya sama, bisa mengambil uang, bisa dipakai belanja, tapi beda sistemnya dan beda masalah proses uangnya gitu. Nah lihat lagi di bidang pertanian, dulu membajak kerbau, memejak sawah dengan kerbau maksudnya ya. Sekarang traktor gitu. Nah ini kita analisa oleh kalian ya, menganalisis ini perubahan-perubahan banyak contoh lain dalam kehidupan sehari-hari. Ibu-ibu di rumah juga banyak kegiatan yang berbeda-beda ya. Cara nyuci dulu, memasak dulu masak pakai kayu bakar ya. Sekarang beralih kepada pakai kompor minyak tanah yang pakai sumbu, berubah lagi menjadi kompor gas. Sekarang itu masuk lagi pakai listrik, terus berubah. Nah itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Kita menganalisa seperti itu. Nah yang berikutnya, bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari bentuk perubahan sosial budaya. Ada yang direncanakan dan tidak direncanakan kalau lihat dari segi perencanaan. Terus juga ada pengaruhnya itu, ada yang besar, ada yang kecil. Terus juga dilihat dari segi waktu, ada evolusi, ada revolusi. Evolusi adalah perubahan yang lambat. Kalau revolusi adalah perubahan yang cepat. Kita lihat di sini. Menganalisis perubahan sosial budaya tadi dari perencanaan. Ada yang direncanakan. Yang direncanakan oleh pemerintah itu seperti pembuatan jalan. Ada jalan kereta api ya, ada jalan raya. Banyak sekali bangunan-bangunan yang sifatnya pemerintah itu selalu direncanakan. Seperti di sini membangun sekolah. Ya, dulu sekolah ini, waktu saya ke sini tahun 89 hanya ada 6 kelas. Berangsur bertambah. Alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah sekarang itu sudah membangun ya, jumlahnya banyak, siswanya banyak, terus juga kelasnya juga bersih-bersih, segar-segar gitu ya. Nah itu semua pemimpin bekerja sama juga dengan semua, kita harus bekerja sama dengan siswa dalam merawat bangunan ini ya. Nah bangunan ini alhamdulillah dari tahun ke tahun terus, bahkan sekarang bangunan-bangunan di sini, di sekolah sini terus meningkat, terus maju. Ada labnya, ada perpustakaannya dan sebagainya ya. Bahkan sekarang sudah membangun lagi masjid. Nah ini pembangunan terus meningkat. Nah itu ada perubahan di bidang pendidikan. Cuma ada yang tadi dikatakan, ada yang direncanakan atau diprogramkan seperti membangun untuk pendidikan
untuk kesehatan. Nah di sini ya puskesmas termasuk sarana-sarana yang diperlukan ya itu semua diprogramkan oleh pemerintah dan direncanakan sebenarnya. Itu semua mengalami perubahan ya, ini perubahan. Berikutnya ada yang tidak direncanakan. Yang tidak direncanakan nih banjir. Ya, efek perubahannya ada banyak. Termasuk juga longsor. Coba kira-kira nak, sebelum ini Ibu bertanya, kira-kira kalau sudah terkena banjir itu bagaimana perubahannya? Coba cung, siapa ingin tahu dulu? Kira-kira bagaimana? Kalau sudah terjadi banjir, ada perubahan tidak struktur di masyarakat? Ada. Coba bagaimana kira-kira kalau banjir? Rumahnya bagaimana? Rusak. Terus? Rusak diperbaiki. Kadang yang pindah. Ya, itu juga perubahan. Sekolah rusak, diperbaiki, perubahan lagi. Kadang pindah tempat. Nah, kadang-kadang begini, nah, bagus tuh tadi. Siapa? Ya, rumah rusak, banyak yang rusak, banyak yang pindah itu. Kalau di dalam kehidupan sosial masyarakat, kalau berbanjir itu banyak perubahan kadang. Perubahannya apa? Mata pencaharian saja berubah. Mata pencaharian contoh misalnya, tadinya bertani, terus bagaimana? Tempat taninya kena air. Kadang-kadang itu sudah tidak bisa dipakai tani lagi. Ya, sudah tidak bisa dipakai tani lagi. Karena akan rusak. Akhirnya bagaimana? Beralih mata pencahariannya menjadi dagang, jualan, nyari kerja di perusahaan atau di pabrik-pabrik. Itu ada perubahan yang ada di dalam masyarakat itu. Karena longsor juga, ini salah satu contoh longsor ya yang di bawahnya perumahan penduduk tuh. Ya, perumahan penduduk. Kena longsor otomatis kadang-kadang berubah segalanya dari kampung itu dibawa gitu ya. Kemana pindah? Karena di sini tempatnya udah rawan longsor. Nah itu perubahannya karena ada yang total juga, total dipindahkan oleh masyarakat, oleh pemerintah, ya bekerja sama dengan masyarakat pindah kemana? Karena ini udah rawan longsor. Kalau begitu apa misalnya yang berubah? Satu, tatanan kehidupan. Misalnya tadinya di sini kumpul satu RT, satu RW ya. Pindah tidak utuh kadang-kadang. Oh saya mau pindah ke sini, ini mau pindah ke sini kalau kena longsor misalnya gitu. Terus juga sama seperti tadi. Dulu saya ternak ayam di sini, ya di tempat karena jauh kemana-mana dekat gunung, gunungnya longsor, maka itu juga kan kadang-kadang berhenti pindah ke tempat lain. Belum tentu beliau itu misalnya yang kena longsor itu apa namanya masih pekerjaannya itu berubah lagi. Terus apalagi ya tadinya sekolahnya juga ubah, tempat ibadahnya juga pindah dan sebagainya. Pokoknya banyak di sini yang mengalami perubahan. Nah perubahan yang ini sifatnya tidak direncanakan. Enggak begini, tidak begini ya. Nanti akan banjir bandang gitu. Tanggal sekian tidak bisa. Itu tidak direncanakan. Cuma kita harus tahu banjir dan longsor itu adalah ulah manusia. Banjir, ya, ulah manusia. Bukan banjir itu sebetulnya. Kenapa? Coba saja nanti kalian ya lihat mungkin di media, mungkin juga di TV, sampah bergunung-gunung di tempat aliran air, airnya tersumbat sehingga air naik ke atas, ya, itu tidak betul. Nah, saya ingin nanya sekarang, bagaimana supaya tidak terjadi banjir? Salah satunya tidak, bagaimana? Nah, satunya jangan buang sampah sembarangan, ya, jangan buang sampah sembarangan. Satu tidak, jangan buang sampah sembarangan. Kalau ada sampah kelihatan, kitanya kan udah, oh saya mau bu, enggak
misalnya ada sampah, harusnya bagaimana? Diambil, ya, harus diambil. Walaupun kita jauh ke kali, kemana, di rumah, di sekolah, apalagi di masjid, lihat ada sampah, ambil. Lihat ada ini, ambil. Buang sampah, ya, kita jangan sembarangan. Kita makan misalnya permen gitu, walaupun di mana kita bawa sampahnya, harus dibuang di tempat sampah, jangan dibuang di mana saja. Itu salah satu kita antisipasi untuk banjir. Udah permen kecil, kalau permennya banyak, kalau kreseknya banyak, yang membuangnya banyak, itu mendekati seperti banjir. Paham ya? Jadi sikap kita untuk menghadapi seperti tadi banjir, ya, kita salah satunya adalah kita disiplin membuang sampah. Berikutnya, menganalisis perubahan sosial budaya dari pengaruhnya. Ada yang besar, industri ya. Industri membuat roda untuk, contohnya nih, membuat roda untuk kendaraan. Ini industri. Ini pengaruhnya besar pada masyarakat. Besar tidak? Besar. Kalau misalnya industri kendaraan banyak, sudah bagus, yang dirasakan oleh kalian apa perubahannya sekarang? Apa? Bagaimana? Jangan pakai celana, coba. Nih, kita jangan pakai celana. Barusan gimana? Industri kendaraan itu kan tadi. Ya, sekarang itu kita bisa naik motor, naik mobil. Dulu jalan kaki. Sekolah dari sini ke Limbangan jalan kaki, ya. Banyak yang jalan kaki karena dulu sekolah di sini tidak ada. Ke sana. Jadi banyak jalan kaki, bukan tidak ada, sedikit tahun 80-an apalagi saya gitu. Sekarang itu kendaraan, saya nanya ke tukang supir. Pak supir, kalau sekarang itu angkot di Taman Selami ada berapa? Ada, kata saya 25. Ibu 80 katanya upah luar sadayana. Nah, sehingga pengaruhnya apa kebiasaan kita? Naik mobil. Dulu jalan kaki, sekarang kan dari rancangan jalan ke sini pun, ya, sudah naik mobil, berubah kebiasaan. Sedikit naik mobil, sedikit naik mobil, sedikit naik motor. Karena apa? Adanya industri, bukan di sini saja, menyeluruh itu, bukan di kita saja, menyeluruh. Jadi pengaruhnya transportasi semakin banyak dari industri-industri yang ada, belum industri yang berhubungan dengan produksi-produksi yang lainnya, itu banyak perubahan yang pengaruh sangat besar dan sangat menyeluruh dirasakan oleh kita. Ada lagi yang pengaruhnya kecil. Pengaruhnya kecil gimana? Ya, pengaruhnya kecil itu gaya rambut, model pakaian, ya, model pakaian dengan gaya rambut. Kenapa dikatakan pengaruh kecil? Karena tidak semua merasakan. Itu tidak. Ini rambut modelnya seperti itu. Ini yang pakai, tapi tidak semua orang merasakan. Kalau yang misalnya tadi hampir seluruh merasakan mayoritas. Kalau yang pengaruhnya kecil tidak merasakan keseluruhan. Terus tidak lama. Sekarang modelnya rambut seperti ini. Nanti setahun kemudian ganti lagi. Baju modelnya seperti ini. Nanti setahun kemudian beda lagi, begitu ya. Itu yang pengaruhnya kecil. Berikutnya nih, menganalisis perubahan sosial budaya dari segi waktu. Dari segi waktu, ya, ada yang cepat. Contohnya revolusi, ya, cepat perubahannya. Nih ada di sini. Ada revolusi tadi apa? Revolusi itu perubahan cepat yang tadinya dijajah menjadi merdeka, ya, semua berubah. Tadi tujuannya adalah
kalau sebelum merdeka untuk penjajahan kan begitu, dikendalikan oleh penjajah, tapi sekarang berubah setelah merdeka itu semuanya untuk tujuan negara Indonesia. Makanya kita harus bangga ya menjadi warga negara Indonesia, isi bangsa Indonesia ini dengan siswa-siswa, pelajar-pelajar pendidikan yang memiliki kualitas insya Allah di depan. Yang kedua adalah evolusi, yaitu perubahan secara lambat. Nah, kalau secara lambat ini biasanya pedalaman yang susah untuk dipengaruhi ya. Karena apa? Dia berpaku pada adat. Kalau dimasukkan nanti perubahan yang baru kadang-kadang menolak. Oh, jangan gitu ya. Ya gitu. Berikutnya, nah di sini menganalisis fakta penyebab perubahan sosial budaya. Untuk yang poin 3, saya nanti diberikan tugas untuk pembekalan di rumah, ya, untuk pembekalan di rumah ini insya Allah nanti ada PowerPoint-nya yang akan di-sharekan untuk kalian. Ini pembekalan di rumah belum dibahas sekarang, tapi sekarang ingin tahu, coba sekarang kalian mengisi untuk pertanyaan-pertanyaan yang barusan saya jelaskan ya. Ini silakan ada LKPD. Ini silakan diisi, tapi sebelum diisi dilihat dulu sebentar. Ya, sebelum diisi, perhatikan dulu ya. Nih. 1, petunjuk pengerjaannya dulu. Analisis dan amati soal dengan teliti untuk memahami maksud dan tujuan soal. Yang kedua, tulis jawaban hasil analisis gambar di bawah ini dengan cara membubuhkan satu nomor gambar yang sesuai dengan pertanyaan yang diminta dalam tabel soal di bawah ini, ya. Nah, pertanyaannya, pada saat ini terjadi perubahan di dalam masyarakat, baik perubahan yang direncanakan seperti membangun jalan yang memberikan keuntungan untuk kehidupan. Ada juga perubahan yang tidak direncanakan seperti apa? Pandemi COVID-19, kebiasaan di dalam kehidupan harus adaptasi dengan kebiasaan baru, seperti melaksanakan protokol kesehatan yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga ada perubahan yang tidak direncanakan di masyarakat, disebabkan bencana banjir, longsor, ini berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Nah, isilah nomor gambar di bawah ini yang sesuai dengan pertanyaan. Nomor 1 di sini bentuk perubahan sosial ya. Kalian lihat nomor gambar. Mana yang masuk kepada perubahan yang direncanakan? Nomornya saja. Misalnya di sini ada dalam gambar itu ada 12 gambar. Jadi tidak menganalisis gambar mana yang masuk kepada yang direncanakan, mana yang masuk kepada yang tidak direncanakan gitu ya. Nah, sekarang itu kalau di sini harus memberikan alasan. Tapi coba saja sekarang itu kalian mengisi hanya nomornya saja. Dari walaupun di sini misalnya ada 3 yang masuk direncanakan, hanya 1 aja gitu ya. Silakan masuk misalnya gambar nomor sekian, gambar nomor sekian. Tapi kita analisis dulu itu perubahannya ya, supaya nanti kalian bisa menjelaskan. Nomor 1 itu nomor sekian diisinya dari gambar nomor sekian, tapi kita nanti harus tahu penjelasannya. Paham? Paham. Silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Hanya nomornya aja dulu. Karena kita melihat nanti waktu ya. Silakan.
Silakan. Waktunya cuma 5 menit, 5-10 menit. Silakan ya. Hanya nomornya aja dulu. Nah, nanti alasannya kita diskusikan. Silakan. Menganalisis. Nomor 1 di sini ada industri, ya. Nomor 2 itu model pakaian, gaya rambut. Nomor 3 model pakaian. Terus jalan raya di sini. Silakan. Ada juga di sini yang proklamasi. Terus juga ini ada tentang pedalaman. Terus juga ada transportasi. Terus ada COVID-19. Terus juga ada gambar sekolah bertingkat. Nah, silakan. Ya, cuma membubuhkan nomor aja. Nomor 1, lihat direncanakan, lihat gambarnya ya seperti bagaimana. Yang kedua yang tidak direncanakan seperti bagaimana, silakan. Tidak susah, cuma kita berpikir dengan cara menganalisis gambar ini. Yang tadi Ibu secara garis besar sudah dijelaskan. Silakan. Nah, kalau misalnya di sini ada yang sudah ditulis, ya, boleh diisi anaknya, kelasnya ya. Ada yang sudah diisi, saya lihat ini bagus, ya. Tapi itu coba tiba-tiba tidak juga analisis ya, Mbak. Kenapa itu masuk kepada yang direncanakan? Nah, nanti kan ada penjelasannya, kita boleh nanti didiskusikan ya alasan-alasannya. Kenapa masuk pengaruhnya kecil misalnya gambar itu? Oh, hampir semua sudah. Alhamdulillah sudah ya. Nah, sini sudah. Nah, yang sudah nomornya dipikirkan, ya. Kenapa terjadi perubahan masuk kepada pengaruh yang kecil? Sudah semua nomornya diisi? Sudah, alhamdulillah. Nah, kita lihat. Ibu nanya dulu hendak mengisi nomor 1 itu tadi termasuk perubahan yang tidak direncanakan, tidak? Yang mana coba nomornya? Tidak diisi? Nomor mana? Nomor 1. Nomor ini yang sudah diisi kan tidak sudah diisi. Ya, nomor 4 diisinya. Udah nomor 4 kan diisi nomor 1 ya. Yang direncanakan. Nomor 4. Ya, nomor 4. Di sini adalah jarak kereta api yang direncanakan adalah perubahannya termasuk perubahan yang direncanakan membangun jalan kereta api. Coba kita kenapa tuh tidak punya alasan tidak? Kenapa jalan kereta api termasuk yang direncanakan? Agak keras sedikit. Bagus tadi ya. Bagus.
Silakan. Karena agak keras sedikit, ya. Karena untuk memudahkan transportasi, begitu. Bagus, ya. Bagus. Oleh yang lain. Coba di sini sebetulnya banyak, ya. Ini juga betul. Jalan kereta api itu adalah direncanakan oleh pihak pemerintah. Nah, alasannya kenapa direncanakan? Ini tadi karena untuk mempermudah transportasi. Bisa juga pemerintah merencanakan karena apa? Untuk kelancaran transportasi, sehingga dari tahun ke tahun perubahan bidang sarana jalan transportasi, seperti jalan kereta api dulu yang dari Garut tidak ada, sekarang menjadi ada, ya, Garut Jakarta gitu. Terus aja diperbaiki, termasuk juga kereta apinya juga, ya, dan sebagainya itu. Bagaimana memprogramkan yang sifatnya program pemerintah itu biasanya direncanakan. Ini bagus, boleh. Mungkin yang lain juga memilih yang lain, ya. Memilih yang lain bukan berarti salah, karena di sini ada beberapa pilihan yang masih direncanakan itu. Kalau tidak, nomor 2, Pak. Silakan. Tidak direncanakan. Apa yang tidak direncanakan? Oh, banjir. Tadi udah dibahas, ya. Cuma Ibu ingin tahu alasannya tidak. Kenapa banjir tidak direncanakan? Karena penyebabnya longsor. Boleh juga penyebab longsor, ya. Karena di bawahnya ada aliran air, parit, tebingnya longsor jadi banjir. Bisa juga. Kalau longsornya kenapa? Biasanya bagus tuh karena longsor. Kalau tadi karena sampah, sekarang karena longsor itu sudah ada gitu, sehingga jadi mengubah aliran air dari banjir. Terus apa lagi? Kalau misalnya tadi kan longsor, kalau longsor dari apa? Tanahnya ke bawah gitu. Sebelum terjadi longsor biasanya apa kira-kira? Coba, longsor itu akibat dari apa? Salah satunya penebangan pohon. Jadi tidak boleh kita nebang pohon sembarangan, ya. Pohonnya ditebang, enak karena kayu harganya mahal ditebang, yang akhirnya dampaknya longsor. Itu tidak boleh seperti itu. Nanti kalian justru hutan itu harus ditanami, dihijaukan, ya, supaya tidak menjadi bencana yang tidak direncanakan. Bagus. Nanti juga ada alasan-alasan yang lain, ya. Berikutnya lagi, silakan. Nomor 3, pengaruh kecil. Ya, sebelah sini sekarang. Pengaruh kecil, bagaimana pengaruh kecil? Model rambut. Kenapa pengaruh kecil? Bagus, ya. Di sini betul pengaruh kecil itu model rambut. Rambut tidak kan ngikutin model. Model, tapi kita tetap harus memperhatikan apa? Pelaturan sekolah, ya. Mengikuti model, tapi kita tidak boleh terlalu panjang. Terus juga kita tidak boleh di warna-warna gitu, ya. Kita jadikan siswa yang disiplin gitu. Harus dijadikan siswa yang disiplin. Yang disiplin penampilan juga itu kelihatan. Rambutnya misalnya itu model rambut. Model rambut itu kan macam-macam, ya. Macam-macam model rambut. Nah, model rambut itu apakah semua orang merasakan mengikuti model? Tidak. Model kita kan beda dengan yang lain. Model tren sekarang rambutnya seperti misalnya seperti ini, begini, ya. Nah, tahun ke depan mungkin modelnya kan beda lagi, begitu, ya. Iya, bagus. Siapa namanya? Teguh. Bagus jawabannya. Ya, semangat. Berikutnya lagi ada yang pengaruh besar. Yang nomor 4, pengaruh besar yang bagaimana? Sebelah sini, Ibu, sebelah sini. Nomor berapa tidak mengisi? Nomor 5, pengaruh besar. Nomor 5 apa? Pencemaran udara industri, ya. Itu saya menggambarkan ambilnya industri. Industri pengaruh besar.
sosial, semua tatanan di masyarakat. Nah di sini industri betul pengaruh, ada di industri pakaian ya, pakaian juga kita apa sekarang mudah, dulu susah karena industrinya belum banyak. Sekarang kita punya apa baju ya bukan satu, sekarang itu satu lemari karena apa banyak industri pakaian, semua merasakan masyarakat. Ya berikutnya lagi kita maju kepada nomor apa secara cepat, perubahan secara cepat. Apa tadi? Secara cepat. Tidak nomor berapa? Nomor 9. Secara cepat, ya proklamasi kemerdekaan. Kira-kira, nah perubahan cepat di situ setelah proklamasi gimana? Bagaimana coba? Silakan. Secara proklamasi, kan dulu tatanan dijajah ya. Semua diatur penjajah sebelum tahun 45 kan gitu ya. Jadi dulu itu ekonomi tujuan untuk penjajah karena diatur penjajah. Terus juga pendidikan juga nggak bebas diatur penjajah. Tapi sekarang kita bagaimana? Merdeka, berubah semua dinasionalisasikan. Dulu yang dikuasai oleh penjajah pun ya setelah merdeka itu seperti bank di rumah diganti dari Jabusai Bank menjadi apa? Bank Indonesia atau BI. Semuanya itu tujuannya adalah untuk negara Indonesia. Nah, hidup sekarang bisa enak duduk di kelas karena sudah merdeka. Kita bisa duduk dengan tenang. Kalau sebelum merdeka kita tidak bisa tenang dulu. Makanya kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus bagaimana bangga kepada bangsa Indonesia. Harus bangga, memiliki jiwa ya yang disiplin, banyak. Bangga itu harus bagaimana coba? Apakah kita cukup bangga dengan apa Indonesia? Tapi harus bagaimana? Bangga dengan bangsa Indonesia itu harus belajar. Walaupun banyak perubahan, ya banyak tantangan perubahan tadi HP dan sebagainya, itu harus jadi pendukung pembelajaran, bukan menjadi penghambat pembelajaran. Itu siapa? Kita harus bisa mengatur fungsi HP. Tidak boleh kita HP SMK mentang-mentang senang full time pagi sore siang malam teman main game gitu. Lupa belajar, lupa sholat 5 waktu, lupa ngaji pensiun HP dikering. Padahal ngaji itu kan kita baca Quran. Ya, jangan dulu HP terus aja yang dipegang HP, tidak harus sering. Nah, perubahan-perubahan itu bukan berarti tidak boleh megang HP, tapi gunakan HP itu satu waktu. Kapan waktunya dan apa yang harus digunakan dalam waktu? Banyak itu untuk menunjang pembelajaran, untuk kreativitas banyak dari HP itu. Seperti bagaimana tidak tahu membuat misalnya apa kerajinan. Banyak di HP, lihat di HP, oh tekniknya begini. Dari dus aja disampul dengan apa gitu, disampul dengan kain bekas, jadi barang mewah tempat tisu. Padahal apa? Dus bekas sepatu. Itu lihat saya di YouTube. Ya, itu penggunaan apa? Sehingga menimbulkan kepada apa? Pengetahuan untuk berkreativitas. Kita cari lagi dan cari. Untuk pembelajaran, aduh saya tidak bisa nih persamaan Pitagoras kalau matematika. Dilihat di situ persamaan Pitagoras A kuadrat sama dengan B kuadrat sama C kuadrat. Bagaimana untuk mencari B kuadrat adalah A kuadrat kurang C kuadrat gitu ya. Bagaimana cara mencari garis hipotenusa? Di situ ada contoh soal juga, di situ ada. Lihat contoh soal penyelesaiannya. Itu semua ada di dalam HP. Jadi tidak punya HP itu sekali lagi ditujukan untuk belajar, untuk mendukung pembelajaran, ya, untuk mendukung pembelajaran, bukan menghambat kepada kita untuk belajar. Berikutnya, yang secara lambat apa tadi? Satu lagi, yang secara lambat. Nomor berapa setelah sini kita mengisi?
Kemudian nomor 8. Nomor 8 itu adalah gambar pendalaman ya. Nah, jadi gambar pendalaman di situ emang susah. Coba alasannya apa? Tuh, pendalaman susah dimasukkan seperti kita. Kasih HP orang pendalaman dalam sumber nerima. Kita kan udah modern, dikasih HP malah diambil, dikasih tekopan malah diambil, dikasih sarden malah diambil, cepat kan gitu. Tapi orang mereka itu tidak seperti itu. Kenapa orang pedalaman itu? Ini ada cerita sedikit boleh ya. Dulu ada tetangga yang mengukur dari juru ukur di hutan. Di situ datang ke sana pakai helikopter. Tapi kepala sukunya itu dia kegiatan yang sudah modern. Misalnya makan dengan ini gitu ya, makan sampai itu gitu. Nah setelah itu bagaimana? Dikasih karena orang-orang seperti kita udah mendadak pada ada orang dia mau gitu. Itu petunjuk jalan dulu gitu ya. Cerita dikasih sate malah dilempar. Karena apa? Dia tidak mau mengubah adat kadang-kadang. Dia itu berburu, dia itu ubi-ubian yang dimakan. Itu seperti itu ya. Nah itu contoh perubahan yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Terus juga dilihat dari berbagai macam bentuk. Coba siapa yang tahu tadi contoh kehidupan sehari-hari? Contoh tadi adalah apa? Kebiasaan kita sekolah beradaptasi dengan perubahan ya. Nah kita lihat dari kesimpulannya ya. Perubahan itu ada di perubahan dalam kehidupan sehari-hari, ada yang direncanakan, ada yang tidak direncanakan ya. Kalau dilihat dari segi pengaruhnya ada yang pengaruh kecil, ada yang pengaruh besar, ada yang secara cepat dan ada yang secara lambat dilihat pengaruhnya. Kalau ini untuk faktor penyebab perubahan sosial budaya, insya Allah Ibu nanti akan sharekan tugas ini ya, tugas ini, dan nanti juga insya Allah Ibu itu akan memberikan PowerPoint untuk di rumah dipelajari. Dan tidak, ini ada tugas ya, yang pertanyaannya boleh saya inikan lagi ya, boleh saya bacakan lagi ini petunjuk pengerjaan. Ini buat yang di rumah ya, buat yang di rumah nanti. Satu, analisis soal dengan teliti untuk memahami maksud dan tujuan. Setelah gambar dianalisis, jawab pertanyaan. Terus ya, yang ketiga, hasil jawaban itu dibuat dalam bentuk video pembelajaran dalam durasi 1 menit aja. Hasilnya di-share melalui Japri WA ya. Nah ini soalnya nanti analisis, baca apa yang diminta di situ. Nanti tidak tulis dulu dalam kertas, nah nanti tidak di video sendiri gitu ya, pakai HP. Oh ini gitu. Jadi bisa terkalah. Boleh tidak pakai misalnya disesuaikan dengan gambar ini. Oh ini ditunjukkan dalam videonya nanti. Oh ini misalnya adanya sampah, longsor begini prosesnya. Boleh pakai gambar-gambar. Itu tunjukkan kreativitas hidup nanti ya. Nanti ini insya Allah nanti materinya akan saya share melalui PowerPoint-nya aja nanti. Nah ini tugas yang ketiga ini hubungan dengan materi yang ketiga, yaitu menganalisis faktor penyebab perubahan sosial. Kalau tadi mah bentuk ya, kalau sekarang mah faktor penyebabnya bagaimana. Nah kita lihat apa faktor penyebab perubahan sosial budaya. Ini tugasnya, lihat, buat video pembelajaran. Ini soalnya menganalisis gambar, jelaskan perubahan yang terjadi dalam masyarakat jika terjadi bencana banjir dan longsor, menjelaskan faktor penyebab terjadi banjir dan longsor, dan bagaimana sikap kita sebagai seorang pelajar dalam menghadapi supaya tidak terjadi banjir dan longsor. Ya, nah itu. Pilih dari salah satu tapi bentuk perubahan. Jangan tidak mau ngambil banjirnya atau mengambil
aktivitasmu. Kesimpulan, perubahan sosial kalau secara ininya berhubungan dengan alat komunikasi, berhubungan dengan alat informasi, ya, berhubungan dengan alat transportasi juga berhubungan dengan industri dan sebagainya. Coba ini apa? Baca. Ingat. Ini apa? Jam atau waktu untuk belajar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.